Bagaimana kabarnya? Kami berdoa kita semua selalu dalam sukacita dan berkat Tuhan. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah online Zion Church of Christ. Memasuki bulan baru Desember, gereja akan membahas tema tentang Family as a Church yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di gereja Zion Church of Christ. Dan tidak terasa kita akan segera menyambut Natal 2020. Perayaan Natal Zion Church of Christ akan diadakan secara online melalui YouTube channel Zion Church of Christ pada hari Kamis tanggal 24 Desember jam 5 sore. Dicatat ya tanggalnya. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga serta juga kerabat terkasih. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna sampai di bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sukacita Natal melingkupi kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kau berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah hari ini. Kau berkati juga Pastor Robi Matulisi yang akan memimpin ibadah hari ini, serta pelayan Tuhan lainnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Yesus. Bahwa kita percaya ada kuasa di balik namanya. Ada kuasa di balik nama Yesus yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita, segala kesulitan dan permasalahan kita. Yesus ada. Come on. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Dengan iman kita, dalam percaya kita, sama-sama kita panggil namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk nama-Mu yang berkuasa. Kembali sama-sama kita katakan, come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan.
Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia
Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Sungguh tidak ada pernah sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan kita. Siapa boleh berkata amin? Haleluya. Nah, kembali di minggu pagi ini saya mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita bisa bersatu dalam doa mendoakan setiap saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang indah ini, atas setiap berkat-Mu Tuhan bagi kami. Dan Bapa, kami mau bersatu hati hari ini Tuhan untuk berdoa bagi saudara kami yang pertama yang sedang menjalankan resepsi atau prosesi pernikahan. Tuhan kiranya Kau berkati setiap resepsi atau prosesi ini Tuhan dari awal sampai akhirnya semua bisa berjalan dengan lancar, semua bisa berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara kami yang sedang menjalani ujian. Kiranya Kau berkati persiapannya juga Tuhan Yesus, sehingga semua bisa dipelajari dengan baik, semua bisa diserap dengan baik, dan juga kiranya Kau berkati proses pengerjaannya Tuhan, sehingga setiap soal juga bisa dijawab dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan, kami juga yang berdoa bagi saudara kami yang memiliki proyek kabel di bawah laut. Tuhan, kiranya Kau berkati perizinannya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun juga. Dan kami juga berdoa bagi pengerjaannya Tuhan, dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau berkati dari ujung sampai ujung Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap lini pemerintahannya Tuhan, Presiden, Menteri, DPR dan semuanya Tuhan. Dan kiranya Kau selalu berikan hikmat bagi mereka biar sehingga keputusan bisa diambil dengan benar. Tuhan, kiranya Kau juga berkati negara ini Tuhan, Indonesia, biar selalu aman, tentram, damai, sejahtera. Kami tolak kerusuhan, kami tolak huru-hara, dan kami berdoa juga Tuhan untuk COVID-19 biar bisa segera berakhir dan juga bisa kembali dengan normal. Tuhan Yesus, kami juga ingin mengucap syukur atas setiap doa-doa yang telah Kau jawab. Kami sungguh berterima kasih Tuhan bahwa akhirnya proses kelahiran juga bisa berjalan dengan lancar, ibu dan anaknya juga dua-duanya sehat sempurna. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur atas saudara kami yang akhirnya juga bisa hamil, yang telah dirindukan oleh keluarganya setelah beberapa saat. Tuhan, sungguh terpujilah nama-Mu, Bapa Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus, kami panjatkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, sepanjang tahun 2020, Zion Church of Christ mengambil tema planted atau tertanam. Bagi saudara-saudara sekalian yang rindu untuk bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, saya mengundang saudara sekalian untuk bisa bergabung ke sel grup kami yang bernama iConnect. Nah, di iConnect ini adalah suatu tempat persekutuan di mana saudara bisa mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Dan juga bagaimana saudara bisa saling membantu satu sama lain. Bagaimana juga saudara bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan pastinya bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dimana kita tahu bahwa pertumbuhan itu adalah suatu proses yang cuma bisa didapatkan pada persekutuan. Bukan oleh kita sendiri saja. Nah, di iConnect ini juga adalah salah satu tempat di mana saudara-saudara bisa mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai Zion Church of Christ, aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya, seperti yang pastinya Natal 2020 dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk itu kembali saya ingatkan saudara-saudara yang belum tergabung ke iConnect untuk segera mendaftar iConnect Zion Church of Christ. Nah, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kembali saya mau mengajak saudara untuk membaca ayat renungan di minggu ini. Nah, ayat renungan minggu ini kita ambil dari Filipi 4 ayat yang 13. Untuk itu saya mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk membaca ayat ini yang tertera di layar bersama dengan saya. Filipi 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kembali lagi bersama dengan saya membaca ayat ini, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya berdoa agar ayat renungan minggu ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara sekalian dan bisa menjadi pengingat bagi saudara sekalian bahwa tidak ada masalah, tidak ada perkara, tidak ada kesusahan satupun yang tidak dapat kita tanggung.
karena Tuhan kita selalu berada bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya mau mengundang saudara-saudara untuk mengangkat kembali pujian ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Yesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kaulah perisai kami, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku.
Hai, selamat hari Minggu. Senang bisa menjumpai saudara kembali. Puji nama Tuhan, kita sekarang sudah ada di bulan Desember di tahun 2020. Well, saya ucapkan selamat datang di bulan Desember. Dan tanpa terasa ya, kita sudah mau mengakhiri tahun 2020 ini. Dan saya berdoa buat saudara bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan yang terbaik, tetap dalam kondisi sukacita, dan senantiasa percaya bahwa setiap jaminan, setiap kebaikan, bahkan hidup kita boleh ada hari ini, semuanya karena anugerah yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Nah, untuk itu saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau saudara baru pertama kali join bersama dengan kami di channel ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, sediakan yaitu sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di rumah saudara. Dan saudara dan saya bisa berdoa bersama-sama untuk berdoa roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah Yesus. Saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia, buat kebaikan, buat kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Maka di awal bulan Desember ini atau di minggu pertama di bulan Desember ini, doa kami Tuhan, setiap anak Tuhan tetap dalam kondisi yang terbaik, tetap dalam kondisi yang luar biasa. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan mengurapi setiap mereka. Kami buka hati kami Tuhan untuk bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu. Dan zaman Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya akan bacakan satu firman Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Ibrani pada pasal 12. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan, perhatikan, mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara kasih Tuhan, ini benar-benar satu pewahyuan yang luar biasa bahwa Yesus berhadapan dengan salib. Pada waktu Dia berhadapan dengan salib, salib itu penderitaan. Salib itu adalah maut, kematian yang akan dihadapi. Dan tentunya siapapun orang, ketika berhadapan dengan maut, berhadapan dengan kematian, tidak ada orang yang bersuka cita. Tidak ada orang yang tenang hidupnya. Tidak ada orang yang mau menghadapi kematian, mereka bisa tersenyum. Tapi di sini saya katakan buat saudara bahwa ayat ini telah memberikan petunjuk. Yesus fokusnya bukan kepada salib tersebut, bukan kepada penderitaannya, tapi fokusnya kepada sukacita yang disediakan bagi Dia. Artinya secara kejiwaan, Yesus telah menawan pikiran-pikirannya. Pada saat Dia melangkah kepada salib, Yesus melihat kepada fakta bahwa salib merupakan hal yang menyenangkan bagi Bapaknya. Ya, kenapa? Karena dengan salib itu Yesus melihat itu dapat meredakan murka Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Dia melihat itu, Dia akan bangkit dari kematian dan satu hari nantinya Dia akan duduk di sebelah kanan Bapa, dan Dia juga melihat di balik salib itu, Dia melihat Anda, Dia melihat saya, Dia melihat setiap kita manusia. Bahwa detak jantungnya Tuhan dipenuhi dengan kasih bagi dunia, yang itulah yang memampukan Dia untuk memandang melampaui rasa sakit yang akan Dia terima di salib tersebut. Nah, saudara kasih Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini, itu membuat kita mampu memandang jauh, melampaui segala persoalan apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Bahkan kita dapat berkata kepada pencobaan atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi, bahwa ini hanyalah masalah biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya, kepada setiap kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah menjaminkan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya kenapa kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, agar pandangan kita bisa memandang jauh, melewati masalah apapun yang saat ini ada di depan kita. Yesus telah berhasil melakukannya. Dia telah berhasil melewati pandangannya, melewati maut, melewati kematian, melewati penyiksaan. Dan Dia melihat sukacita
di balik masalah itu, di balik persoalan, bahwa sesungguhnya diingatkan, saya ulangi sedikit, persoalan yang kita hadapi hanya sementara saja. Lihat di balik itu. Lihat semua jaminan Tuhan sediakan. Maka hari ini saudara dikasih Tuhan, kita bisa berhasil melewati semuanya. Saya percaya kalau kita bisa sampai di bulan Desember, itu karena Tuhan yang membawa kita untuk kita belajar, melihat jauh ke depan, melihat di balik segala hal yang terjadi, selalu ada kebaikan Tuhan yang menyertai setiap kita. Ada amin? Mari kita bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Bersama keluarga, mulai hari ini, kami tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak sakit-sakitan, menang atas segala virus. Bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi tubuh kami. Tubuh kami dari kepala sampai telapak kaki sehat sempurna. Tidak akan sakit-sakitan. Kami diberkati, kekuatan Tuhan melimpah atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita juga mau angkat, yaitu anggur ini, dan kita berdoa ini menjadi darah Yesus. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada bersama dengan keluarga kami. Hidup kami dijaminkan di bumi sama seperti di surga. Kami punya rumah di surga, kami punya rumah di bumi. Materai darah Yesus, proteksi, lindungi setiap kami. Maka tidak ada kuasa gelap yang bisa menjangkau kami. Pasukan malaikat disediakan untuk menjagai kami. Kami beriman, kami percaya, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, diberkati berhasil. Bahkan kami menolak segala penyakit, segala penderitaan, dalam artian segala ketakutan, serangan-serangan iblis, kuasa kegelapan. Kami lumpuhkan, kami hancurkan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami orang yang diberkati, kami orang yang dikasihi, kami orang yang dilimpahi dengan kemuliaan dan perkenanan Tuhan senantiasa ada bersama kami dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat minyak urapan ini. Kita berdoa, melepaskan berkat bagi diri kita. Kita perlu melepaskan berkat bagi diri kita. Kita juga melepaskan berkat bagi orang-orang yang bersama dengan kita. Ingat selalu, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Aku perintahkan mulai hari ini, silakan pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami. Dimanapun kami berada melangkah, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Segala serangan musuh, serangan setan, serangan kuasa gelap tidak berkuasa bagi hidup kami. Dan apa yang kami pegang, sentuh, kerjakan, diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Silakan Anda boleh taruh di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa buat diri Anda. Anda juga bisa berdoa buat orang-orang yang bersama-sama dengan saudara. Dan berimanlah bahwa bulan ini, bulan yang lebih diberkati lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Well, sekarang kita ada di bulan Desember tentunya, dan ini merupakan minggu yang pertama di bulan Desember. Tidak terasa beberapa waktu lagi kita akan memasuki celebration Christmas tentunya. Dan tentunya di tahun ini, Christmas yang kita rayakan menjadi Christmas yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. But it's okay, walaupun mungkin Christmas kita ada kebanyakan gereja yang mengadakannya secara online, tapi itu tidak pernah mengurangi anugerah, tidak pernah mengurangi kebaikan dan kemurahan. Bahkan urapan Tuhan tidak pernah berkurang dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan di minggu pertama ini, yaitu di bulan Desember, sebagai tentunya persiapan nantinya untuk kita masuk di dalam Christmas event kita nantinya. Nah, hari ini saya bawakan dengan judul yaitu Man of God. Judul yang saya bawakan adalah Man of God, atau manusia Allah. Ya,
Saudara, sepanjang 2020 tentunya gereja kami, gereja kita, Gereja Zion Church of Christ, kita menerapkan atau membuat sebuah tema 1 tahun ini di sepanjang 2020, yaitu kita berbicara mengenai planted atau tertanam. Kita sedang menanam. Nah, dari awal bulan tentunya kita membahas bagaimana kita mempersiapkan orang-orang yang ada di dalamnya, setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dan saya mengucap syukur, saudara, bahwa Tuhan bisa membawa sampai dengan bulan Desember ini dengan konstan mengikuti setiap judul-judul yang setelah ditetapkan di sepanjang tahun 2020 ini. Dan di setiap bulannya kita membahas dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Dan puji nama Tuhan bahwa saya percaya bahwa apa yang kita sampaikan di sepanjang 2020 ini itu sedang membangun anak-anak Tuhan. Kerohanian kita semakin dibangun, semakin didewasakan, dan semakin mengalami perubahan. Karena kekristenan itu berbicara perubahan hidup. Artinya ada perubahan yang dapat dilihat, ada perubahan yang dapat dirasakan. Dan saya percaya bahwa di sepanjang 2020 ini, kehidupan saudara dan saya di setiap minggu, di setiap bulan yang sampai dengan Desember ini, tentunya ada sesuatu yang telah terjadi, perubahan pastinya telah terjadi bagi setiap kita. Nah, untuk itu, judul hari ini adalah Manusia Allah atau Man of God, yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari saya bantu bacakan buat saudara. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara dikasih Tuhan, surat ini merupakan surat Paulus. Artinya surat yang dituliskan Paulus secara pribadi tentunya kepada anak didik rohani yang bernama Timotius. Dan surat ini ditujukan sebagai nasihat. Nasihat bagaimana untuk membangun kehidupan orang percaya di dalam berjemaat dan bermasyarakat. Nah, sesungguhnya kehidupan orang percaya setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus terus-menerus untuk dirawat dan ditumbuh kembangkan. Timotius yang menerima surat ini sebagai seorang pemimpin muda perlu mendapatkan petunjuk yang tepat dalam membimbing setiap orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan dia. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat ini secara pribadi bagi Timotius agar relevan dengan situasi yang saat itu sedang dihadapi oleh Timotius. Nah, arahan yang Paulus berikan kepada Timotius adalah juga menjadi petunjuk. Petunjuk bagi setiap kita untuk dapat mengalami kemajuan dalam kerohanian setiap orang percaya. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan yang singkat ini adalah bagaimana kita membangun manusia Allah di dalam diri kita ini. Hal ini sama dengan diakhirinya atau dimatikannya segala keinginan daging, atau saya boleh beri gambaran monster di dalam diri kita, sehingga kehidupan anak Allah yang ada di dalam diri kita itu dilahirkan dan dibangun secara terus-menerus. Orang percaya yang berkarakter Allah itu disebut sebagai manusia Allah. Ya, orang percaya harus berkarakter Allah. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai manusia Allah atau man of God. Inilah panggilan orang percaya di mana sampai pada level tertentu melalui proses pendewasaan, seseorang dapat mengenakan yang disebut dengan kodrat ilahi. Ya, itulah dalam perjalanan kita mencapai pendewasaan dan kita mengenakan yang tadi saya sebutkan, kodrat ilahi. Buka sebentar di dalam 2 Petrus pada pasal 1, pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, itu perhatikan baik, saudara. Menerima kodrat ilahi agar kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saya katakan tadi, di dalam kedagingan itu ada monster yang hendak membinasakan kehidupan kita. Dan kita perlu mematikan, yaitu keinginan kedagingan tersebut. Nah, keselamatan pada dasarnya itu memiliki fokus untuk tujuan ini, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan Allah.
Dan rancangan Allah adalah mengubah manusia dari mengenakan status dosa atau di bawah kuasa dosa kepada kehidupan yang mengenakan status anak kerajaan sorga. Hal ini bukan sekedar membuat seseorang untuk menjadi baik. Ingat ya, saudara, bukan sekedar membuat seseorang menjadi baik, tetapi menjadi sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah target daripada keselamatan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, pembangunan tubuh Kristus tidaklah pernah berhenti selama seseorang masih hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau saudara menyaksikan acara ini, ingat baik, pembangunan tubuh Kristus di dalam diri Anda, diri setiap kita, itu tidak akan pernah berhenti. Itu terus berproses selama kita masih hidup. Berbagai proses terus akan terjadi. Apa yang terjadi aja? Apa yang terjadi salah satunya? Yaitu ada bimbingan. Kita akan terus mengalami bimbingan, mengalami tuntunan dan arahan yang semakin merubahkan setiap kita kepada gambaran Kristus. Nah, Timotius diarahkan oleh Paulus dalam suratnya tadi. Untuk apa? Untuk menjauh. Lihat kata-katanya, dikatakan untuk menjauh dari hal-hal yang telah dibahas. Yaitu pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10, pembahasan kita mulai dari ayat yang ke-11 tadi. Jadi ayat-ayat itu dikatakan bahwa di dalam ayat 3 sampai 10, yaitu kontroversi yang tidak ada akhirnya atau mengenai cinta uang. Di situ disebutkan oleh Paulus. Nah, sebaliknya Timotius diarahkan untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk menyampaikan, dan mengajarkan mengenai keadilan, mengajarkan mengenai ibadah, mengenai kesetiaan, mengenai kasih, mengenai kesabaran, dan mengenai kelembutan. Itu yang diajarkan. Jadi Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius, ajarkan ini. Bukan seperti apa yang menjadi konsepnya duniawi, standarnya duniawi, tetapi apa yang menjadi standar kerajaan sorga, itu yang harusnya disampaikan kepada mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, perlu menjadi garis bawah buat setiap kita menjadi sesuatu yang kita ingat bahwa kekristenan itu, saudara, melibatkan pilihan awal dan berkelanjutan. Pada waktu kita memutuskan ikut Tuhan, itu pilihan awal kita. Dan pada waktu kita menjadi orang percaya, proses itu akan terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita dan tidak bisa kita hentikan. Karena Tuhan ingin merubah kita untuk menjadi sama, untuk menjadi segambar, terus-menerus sama seperti Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, lalu di dalam tulisan tersebut juga Paulus mengatakan, selain untuk menjauh, dikatakan kejarlah. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk mengejar. Apa maksudnya? Kata kejarlah ditulis dalam bentuk present active imperatif. Yaitu sebuah komando, sebuah perintah yang terus berkelanjutan. Artinya tidak pernah berhenti untuk pengejaran yang baik dan kebenaran pribadi sehingga terus mengalami kemajuan. Itu dia. Makanya Paulus berkata, kejarlah. Nah, pada saat Anda dan saya disebut sebagai manusia Allah, pada waktu sekarang kita belajar hari ini tentang man of God, manusia Allah, kita disebut sebagai manusia Allah, itu merupakan gelar. Gelar apa? Gelar kehormatan. Seperti di perjanjian lama yang Tuhan berikan kepada Musa, Tuhan berikan kepada Elia, Tuhan berikan kepada Samuel, kepada Daud, dan masih banyak nabi-nabi lain yang Tuhan berikan gelar itu kepada mereka. Dan itu mendapatkan sebutan sebagai abdi Allah. Itu yang disebutkan bahwa orang-orang itu di perjanjian lama mereka mendapatkan gelar abdi Allah. Dan saudara dan saya mendapatkan gelar yang sama, yaitu man of God, manusia Allah. Nah, anugerahnya Tuhan telah menetapkan setiap kita yang percaya pada pengorbanan Kristus, yaitu dijadikan milik kepunyaannya Tuhan. Itulah sebabnya kita yang percaya disebut sebagai man of God, tadi saya katakan, manusia Allah. Dan kita diberikan jaminan untuk memiliki, ini dia, jaminan yang Tuhan sediakan dan tidak pernah berubah yang Tuhan berikan buat kita, yaitu memiliki kepenuhan sukacita, memiliki kepenuhan kedamaian, memiliki kepenuhan urapan, dan saudara memiliki kepenuhan kesembuhan. Semua ini diberikan Tuhan dan tidak pernah berubah. Ini selalu ada pada Anda. Anda akan selalu penuh dengan sukacita, selalu damai, selalu penuh urapan, dan selalu saudara selalu memiliki kuasa untuk memiliki kesembuhan. Roma pada pasal 11, pada ayat 29, telah memberikan petunjuk ini bahwa sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Lihat, Tuhan telah memberikan ini. Jadi Tuhan tidak pernah tarik ulur. Bahwa kadangkala saya sukacita, kadangkala hilang sukacita. Oh, Tuhan tarik lagi sukacitanya. Tidak. Tuhan tidak pernah memberi dan menarik lagi.
Tuhan telah memberikan kepenuhan ini kepada setiap kita. Yang berubah bukan Tuhan, yang berubah adalah kita. Nah, untuk itulah kita perlu belajar, perlu menyadari sekarang juga bahwa Anda dan saya dipilih, dijadikan oleh Tuhan sebagai apa? Man of God, manusia Allah. Nah, kalau sekarang Anda dan saya diingatkan melalui serial khotbah di hari Minggu ini bahwa kita menjadi manusia Allah, berarti sebagai manusia Allah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sekarang disebut sebagai manusia Allah, kalau sekarang status kita sebagai manusia Allah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai manusia Allah? Yang pertama adalah kita tidak lagi terbebani oleh rasa bersalah. Catat baik, sebagai manusia Allah, seharusnya kita tidak lagi terbebani oleh yang namanya rasa bersalah. Roma pada pasal 5 pada ayat 17 berkata begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, garis bawahi kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa, garis bawahi lagi hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini powerful sekali. Begitu saya membaca dan begitu saya merenungkannya, seharusnya ini membuat Anda dan saya sadar akan apa yang Tuhan telah sediakan melalui korbannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sebagai manusia Allah, kita sepenuhnya telah dimerdekakan dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Sehingga rasa ketakutan akan dosa itu seharusnya sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan Anda dan saya. Kitab Roma 5 ayat 17 ini menyatakan bahwa kita berkuasa dalam kehidupan. Kata berkuasa, lihat baik-baik, kata berkuasa itu ditulis dalam bahasa Inggrisnya shall reign. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis demikian. Nah, artinya dalam bahasa Yunani dari bahasa aslinya disebut dengan basileo. Basileo itu artinya yaitu menjadi raja. Oke, menjadi raja untuk menjalankan kekuasaan raja. Menjadi raja artinya untuk memerintah. Itu teks itu artinya kata berkuasa, yaitu kelimpahan kasih karunia yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya, itu memampukan Anda dan saya untuk berkuasa, untuk memerintah, punya kekuasaan. Artinya tiap orang percaya, Anda dan saya tentunya, untuk tidak lagi hidup di bawah ketakutan. Harusnya ini menjadi kabar baik buat setiap kita. Setiap hari kita dapat bersuka cita. Setiap hari kita punya pengharapan akan masa depan yang tidak akan dikecewakan. Walaupun hari ini bisa saja situasinya sedang mencekam, tapi kita punya keyakinan masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Say amen, saudara. Yes. Pada saat kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia Allah yang telah diberikan kuasa, itu akan membawa kita dari kekalahan kepada kemenangan. Powerful. Dari kegagalan kepada terobosan. Dari ketakutan, yaitu kepada kemenangan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Serta menangkap pewahyuan tentang kasih karunia yang luar biasa. Lihat perubahan yang terjadi ketika kita menyadari bahwa kita manusia Allah yang telah diberikan kuasa dalam kelimpahan ini. Sehingga kita tidak terbebani lagi akan apa? Akan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Tapi hari ini saudara dan saya diingatkan kembali bahwa kita telah dimerdekakan. Ayo sekarang kita bisa melangkah. Kalau dulunya sering kalah, sekarang Anda tidak kalah lagi. Anda bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan Anda. Anda bukan menjadi orang yang terikat lagi. Anda bukan lagi menjadi orang yang terintimidasi lagi. Oke? Anda bukan menjadi orang yang edik lagi dalam artian dengan dosa, dengan keinginan-keinginan yang salah. Tapi sekarang Anda bisa mengendalikan semua itu. Anda bisa menjadi orang yang berkuasa untuk memerintah. Otoritas itu ada bersama dengan saudara. Anda manusia Allah. Oke, yang kedua saudara, kalau kita adalah sebagai manusia Allah, berarti apa yang harus dilakukan? Kondisi yang kedua yang harus kita lakukan adalah memposisikan Tuhan pada tempat yang terutama. Sebagai manusia Allah, kita harus memposisikan Tuhan pada tempat yang terutama. Mazmur 121 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau,
pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya begini, saudara. Sebagai manusia Allah, kita seharusnya menaruh nilai yang terutama kepada Tuhan. Lihat apa yang firman Tuhan tadi katakan. Dia telah melakukannya. Dia menjaminkan segala sesuatunya buat kita. Oleh sebab itu kita perlu menaruh nilai yang terutama hanya kepada Tuhan dan menjunjung nama Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kita dapat menjaga hal-hal dari Tuhan tetap segar dan hidup di hati kita. Walaupun ada badai yang coba merintangi perjalanan kehidupan kita saat ini. Tapi saya katakan sama saudara bahwa ketika kita menaruh nilai ini, kehidupan kita menjadi berbeda. Ketika kita memposisikan Tuhan di posisi yang terutama di dalam kehidupan kita, maka setiap hari, badai apapun di depan kita, kita akan tetap tenang, kita akan tetap sejahtera, kita akan tetap bersuka cita. Saudara, kalau hari ini saudara tertekan, jika saudara dalam bulan-bulan ini atau di dalam tahun ini, Anda mengalami tekanan di dalam kehidupan Anda, jika Anda tertekan, Anda mengalami putus asa, Anda kehilangan sukacita, itu karena Anda tidak sedang memandang pada Tuhan dan memandang kepada firman Tuhan. Jika hal-hal dari Tuhan tidak baru dalam hidup Anda, jika hal-hal itu tadi tidak menjadi sesuatu yang menggebu-gebu di dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak bisa menghargai realita kekekalan. Anda meletakkan nilai yang lebih tinggi pada dunia. Kalau kita telah menaruh bahwa apa yang kita peroleh dari dunia itu merupakan sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita terfokuskan ke arah situ, berarti kita telah menetapkan nilai lebih tinggi pada dunia alami. Dan justru malahan kita telah membesarkan hal-hal fisik. Itulah yang sebabnya dari sanalah kenapa ketidakpuasan terjadi atau ketidakpuasan itu berasal. Kalau kita telah menaruh pandangan kepada hal-hal yang duniawi ini lebih daripada hal-hal yang dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 pada ayat yang ke-18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kebanyakan masalah kita datang itu sebagai akibat dari penempatan nilai yang salah letak. Apa yang paling bernilai dalam hidup Anda? Apa yang bernilai dalam kehidupan kita? Usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pertemananmu, statusmu, kedudukanmu. Apakah itu yang menjadi bernilai dalam kehidupan ini? Sehingga itu menjadi fokus utama dalam kehidupan Anda. Perhatikan Musa, saudara. Anda lihat dia seorang yang hebat di zaman itu, tapi dia rela meninggalkan semuanya itu. Begitu dia sadari bahwa dia orang Ibrani, kemewahan, kenyamanan apapun yang dia terima di Mesir, semua ditinggalkan. Demi apa? Demi dia mengikuti panggilan Tuhan, bahwa hatinya bersuka cita bukan karena dia sebagai orang yang dirawat oleh orang Mesir, tapi yang membuat dia bersuka cita karena dia paham, dia menyadari akan panggilan yang Tuhan tetapkan buat dia. Dia memfokuskan bahwa nilai yang tertinggi adalah tentang panggilan Tuhan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi fokus dalam kehidupan Anda dan saya? Fokus tiap kita. Nah, kita telah membiarkan hal-hal lainnya bersaing. Seringkali ini menjadi persoalannya. Kita susah, kenapa? Karena kita telah membiarkan hal-hal lainnya bersaing dan menempati tempat yang seharusnya itu dimiliki sendiri oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Coba renungkan kembali. Itu yang seringkali terjadi. Dan itu yang membuat akhirnya kita tidak berbahagia. Kita tidak bisa bersuka cita. Kita salah menetapkan nilai. Nah, sebagai manusia Allah, mari kita buat poin yang kedua ini. Bahwa kita menempatkan Tuhan pada posisi tempat yang terutama di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, langkah yang ketiga atau apa yang harus kita lakukan adalah kita memiliki sikap bersyukur. Sebagai manusia Allah, pastinya Tuhan mengarahkan Anda dan saya untuk memiliki sikap, yaitu sikap bersyukur. Dalam 2 Korintus 2, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, 2 Korintus 2, 15 sampai 16, dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau, lihat kata-katanya, bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengeluarkan keharuman rohani. Itulah makna atau arti daripada bau tadi di dalam tulisan itu, saudara. Nah, saudara harus pahami bahwa
pujian dan ucapan syukur dari orang yang ditebus itu seperti pengorbanan dalam perjanjian lama. Oke, menghasilkan aroma rohani yang memberkati Tuhan, pujian dan penyembahan kita. Namun demikian kita perlu ingat, yaitu sama seperti keharuman serbuk, ya. Keharuman serbuk, kalau saudara punya tanaman, saudara punya lihat di taman atau Anda lihat, keharuman serbuk daripada bunga itu menarik perhatian serangga, untuk mendatangi dia. Nah, saudara pahami baik-baik nih, ada sesuatu yang dapat menarik perhatian. Kalau kita memiliki keharuman rohani, sesuatu yang baik akan datang berlimpah bagi kehidupan kita. Kita punya sesuatu yang dapat menarik datang mendekat sama kita. Sebaliknya saya kasih tahu sama saudara, keluh kesah dan keluhan itu menarik perhatian iblis. Kalau keharuman rohani menarik hal-hal berkat mendatangi kita, sebaliknya keluh kesah, umpatan makian, itu justru menarik perhatian iblis untuk datang mendekat. Apakah kita pernah bertanya, mengapa ya hal-hal buruk sepertinya berulang terjadi pada saya? Kenapa ya, kok begitu sering ulang-ulang lagi hal yang buruk terjadi lagi? Udah beberapa waktu aman, datang lagi hal yang buruk, gitu loh. Mengapa ini terjadi berulang? Mungkin saja karena Anda seorang yang selalu berkeluh kesah, seorang yang mengeluh terus-menerus. Dan saudara, itu telah menarik, yaitu perhatian seluruh iblis di satu wilayah di tempat Anda untuk mendatangi Anda. So, mulai hari ini saudara, sadarilah bahwa Anda adalah manusia Allah yang seharusnya memuji Tuhan, yang seharusnya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ingat baik, ketika engkau bersyukur, engkau sedang membuat bau yang harum untuk menarik hal-hal yang baik datang mendekat kepada saudara. Mulai hari ini, naikkan pujian itu. Naikkan pujian itu. Lihat Daud, dia tidak pernah berhenti memuji, dia tidak pernah berhenti memuji. Untuk itu anak Tuhan, ucapan syukurmu, pujianmu kepada Tuhan telah mengalihkan fokusmu, yaitu fokusnya bukan pada diri kita, tapi fokusnya kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang keempat, sebagai manusia Allah, apa yang harus dilakukan? Yaitu memiliki pikiran yang benar. Atau saya beri tanda di situ dikatakan bukan pikiran yang sia-sia. Memiliki pikiran yang benar, bukan pikiran sia-sia. Ibrani 12 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, ingatlah selalu akan Dia. Lihat kata-katanya, ingatlah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Garis bawahi kata-kata ingatlah. Lihat, pikiran kita untuk diarahkan. Diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada Yesus. Ingatanmu diarahkan kepada Kristus. Kenapa saya berbicara mengenai ingatan? Karena ini saudara pahami baik-baik bahwa ada pikiran. Pikiran itu saudara mempengaruhi ucapan. Pikiran itu mempengaruhi ucapan. Ucapan itu menjadi tindakan. Tindakan itu membuat karakter. Karakter itu membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menentukan arah kehidupan Anda. Makanya saudara dikasih Tuhan. Kenapa kita sebagai manusia Allah, kita perlu yaitu menjaga agar jangan memikirkan yang sia-sia. Karena itu akan menentukan arah kehidupan Anda. Jadi kalau arahmu salah terus, arahmu keliru terus, yang perlu dibenahi adalah apa? Bukan orang-orang sekitar, tapi coba pikirannya dibenahi, pikirannya dibereskan. Nah, pikiran itu seperti apa, saudara? Pikiran itu seperti bibit. Seperti bibit, tiap kali Anda memikirkan sesuatu, Anda sedang memberikan kehidupan pada pikiran itu. Pada waktu Anda sedang memikirkan sesuatu, Anda sedang memberikan sesuatu kehidupan kepada apa yang Anda pikirkan tadi. Makanya bicara benahi bibit, jika Anda mau buah apel, ya saudara harus tanamnya bibit apel. Jika saudara mau buah jeruk, Anda tidak bisa menanam bibit jambu, kaktus, atau jamur. Anda akan memperoleh buah sesuai dengan bibit yang Anda tanam. Dengan kata lain, jika Anda berpikir buruk, Anda tidak bisa berharap hidup Anda akan menjadi baik. Kalau pikiran kita buruk, bagaimana kita akan berharap bahwa hidup kita akan baik? Jadi kalau keadaan buruk terjadi, jangan salahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong Anda. Coba kita koreksi diri kita bahwa kita telah memberikan kehidupan kepada sesuatu yang salah di pikiran kita.
Makanya jika Anda berpikir kalah, Anda tidak bisa berharap kemenangan. Jika Anda berpikir kurang, tidak cukup, tidak mampu, tidak maju, Anda tidak bisa berharap hidup dalam kelimpahan. Nah, jika pikiranmu buruk, hidupmu juga akan menjadi buruk. Oke, sampai sini mengerti? Nah, ini yang saya katakan, yaitu disebut dengan pikiran yang sia-sia. Roma 1 ayat 21 berkata begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu yang Paulus sebutkan mengenai pikiran sia-sia. Nah, banyak orang tidak menyadari mereka mengutuk hidup mereka sendiri melalui pikiran, bahkan melalui perkataan, tindakan, kebiasaan buruk. Mereka mengutuki diri mereka sendiri. Mereka berkata begini, aduh saya mah orangnya nggak beruntung. Saya tidak punya orang tua yang baik, saya tidak punya orang tua yang membahagiakan saya. Masa muda saya adalah masa muda yang hancur. Dan lain sebagainya, semua hal negatif dia kutuki diri dia. Pesan saya sebagai hamba Tuhan di hari Minggu ini adalah berhenti mengutuk masa depanmu. Berhenti mulai hari ini mengutuk masa depanmu. So, yang perlu kita lakukan adalah apa? Be positive or be silent. Kalau engkau tidak bisa mengucapkan yang positif, better you silent, better you diem, jangan ngucapin. Kalau engkau tidak bisa menulis yang positif, janganlah engkau posting yang negatif di media sosial. Kebanyakan orang seringkali menulis di media sosial. Saya suka ketawa kalau baca media sosial. Sometimes dia tulis tentang hal-hal baik tentang Tuhan. Good sih. Entah dia copy paste dari mana, I don't know. Tapi ditulis di situ tentang hal-hal yang baik tentang Tuhan. And the other days, gitu, di waktu yang lain, dia tulis kata-kata makian, kata-kata dampratan, dan lain sebagainya. Wow, saya suka tertawa, saya suka tersenyum dan melihat semua hal-hal yang negatif itu, saudara. Jadi, Anda bisa lihat di sini bahwa Tuhan ingin kita mengerti, be positive atau be silent. Jangan ngucapin kata-kata yang salah tadi. Oke. Karena saya katakan buat saudara bahwa Anda jangan mengucapkan hal yang negatif. Siapa diri saudara adalah siapa? Bahwa you are who God says you are. Oke? Tuhan mengatakan tentang diri saudara. Anda adalah apa yang Tuhan telah tetapkan buat saudara. Nah, saya menantang saudara di hari ini untuk berani mengatakan. Oke? Saya menantang saudara untuk berani mengatakan bahwa saya telah dibuat dengan luar biasa. Katakan kata-kata ini bahwa saya telah dibuat dengan luar biasa. Saya adalah mahakaryanya Tuhan. Saya telah dikasihi Tuhan secara berlimpah-limpah. Katakan lagi bahwa saya diurapi. Katakan, saya telah ditebus oleh darah Yesus. Berani berkatakan begini, perkenanan Tuhan selalu ada bersamaku. Yang saya kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nah, saudara harus berani memperkatakan itu. Kenapa demikian? Karena musuh ingin Anda merasa bersalah tentang diri Anda sendiri. Tetapi Tuhan ingin Anda percaya bahwa telah dibenarkan selamanya. Nah, terkadang musuh tidak perlu mengalahkan kita, tapi kita sendirilah yang sering mengalahkan diri kita sendiri. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, perhatikan apa yang kamu katakan, perhatikan apa yang kamu lakukan, perhatikan apa yang kamu jadikan kebiasaan. Apakah kamu sedang memberkati kehidupan atau sebaliknya, engkau sedang mengutuki kehidupanmu sendiri. Nah, pikiran itu terhubung dengan apa yang menjadi ingatan kita, dan ingatan akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Sesungguhnya kita tidak akan dapat melakukan apapun tanpa ingatan. Tuhan kasih memori buat kita. Tapi yang perlu kita lakukan, memori kita itu harusnya kita arahkan kepada Tuhan. Karena dengan kita mengingat semua kebaikan Tuhan, hari-harimu akan berjalan dengan baik. Saya selalu coba merenungkan dan mengingat kembali. Kalau saat saya mengalami kesusahan, saya selalu mengingat kembali apa yang Tuhan telah buat bagi hidup saya. Berkali-kali saya diloloskan dari maut, berkali-kali saya ditolong Tuhan, dan itu yang menjadi ingatan, dan saya mengarahkan pikiran saya kepada hal tersebut. Dan ketika saya berhadapan dengan situasi yang buruk saat ini, saya tidak akan mengutuki diri, tidak akan mengutuki hari-hari saya. Tapi saya akan berkata, terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu buka jalan bagi kehidupanku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Mazmur 103 pada ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingatan, pikiran, terus arahkan kepada Tuhan. Ingatanmu terus arahkan kepada Dia. Ketika Israel melupakan segala kebaikan Tuhan, mereka justru jatuh ke dalam berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Mazmur 106 ayat 7, ayat 13, ayat 21 memberi petunjuk mengapa Israel mengalami berbagai masalah. Ternyata alasannya sederhana, karena mereka telah melupakan.
Nenek moyang kami dikatakan di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat bersamanya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. 21, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Saudara kasih Tuhan, jika Anda memelihara pikiran Anda tertuju kepada kebaikan Tuhan, Anda tidak akan gagal. Ingatlah bahwa Tuhan itu berkuasa. Jika Anda terus-menerus memelihara Tuhan di dalam pikiran Anda, itu akan mengubahkan seluruh kehidupan Anda. Ada amin? Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya di bulan Desember ini, perjalanan kerohanian kita akan semakin lebih kuat dalam menyelesaikan tahun 2020. Banyak kejadian tidak baik telah kita lewati atau telah kita lihat di tahun ini, tetapi itu semua tidak pernah mengurangi kasih karunia Tuhan atas kita. Peristiwa yang telah kita lihat, kita alami di tahun ini justru melatih kita untuk menempatkan Tuhan pada posisi terutama, bahwa sesungguhnya tiada yang paling bernilai selain Yesus. Hati kita menjadi mampu untuk selalu bersyukur, bukan untuk masalahnya kita bersyukur, melainkan karena Tuhan selalu ada bagi kita di segala musim kehidupan kita. So, mari kita sebagai manusia Allah untuk senantiasa mengingat akan Tuhan dan segala hal yang telah Dia kerjakan atas kita. Bahwasanya Tuhan itu baik dan tetap baik untuk selama-lamanya. Diberkatilah saudara di hari Minggu ini, dan lakukan terus apa yang Tuhan telah sediakan sebagai manusia Allah. Kerjakan setiap bagian ini di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari Minggu yang berbahagia, dan Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberkati di hari Minggu ini. Kami percaya kasih karunia anugerah, berkat kebaikan kemurahan Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Aku melepaskan berkat bagi setiap anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan berlimpah atas kehidupan setiap mereka. Di bulan Desember ini, kami percaya bulan yang lebih baik, yang jauh lebih hebat daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan kami mengimani kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berkati Indonesia senantiasa. Kasih kabarnya Tuhan, kemurahan Tuhan berlimpah atas bangsa ini. Pertolongan Tuhan ada batas bangsa kami. Kami bisa melewati segala sesuatunya, dan kami percaya kami keluar lebih daripada pemenang. Berdoa buat setiap rencana di bulan Desember, khususnya untuk acara Natal Tuhan. Doa kami agar acara Natal secara online atau gereja-gereja yang mengadakan secara offline pun, berkati semua acara-acara Natal gereja di bulan Desember ini. Kami percaya kasih Tuhan menyertai, mengurapi senantiasa. Aku juga berdoa berkati gereja Zion Church of Christ di dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan ke depan semakin hebat, semakin luar biasa. Tuhan yang memperlengkapi satu persatu. Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat melayani bersama-sama dengan kami di gereja ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah membantu, berkati tangan-tangan yang telah memberkati pelayanan ini. Mereka tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Kasih Tuhan menyertai, damai sejahtera berlimpah atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya berkat-Mu senantiasa ada bersama dengan keluarga kami. Saatnya kami akan mengakhiri dan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati. Amin. Setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus selalu buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat bersama dengan keluarga saudara, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.